Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya ibu-ibu? Luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kembali berkumpul dalam persekutuan wanita secara online. Ibu-ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Dia, Allah yang sungguh baik. Mari kita angkat pujian, Engkau baik. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi kita katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kaum ibu GMI Immanuel Bogor kembali bersekutu, kembali memuji, dan kembali mendengarkan firman. Biarlah Tuhan kami diberkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua ibu-ibu yang sudah memberikan waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tentu hari ini kita kedatangan narasumber pengkhotbah yang berbeda karena dia adalah seorang pria. Ya. Penasaran ibu-ibu? Penasaran? Ya, sambil kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu.
Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ya, selamat sore ibu-ibu, sehat ya? Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di sore hari ini, ibu-ibu Jemaat Immanuel Bogor boleh bersatu bersama dalam live streaming ibadah PW. Mari Engkaulah Roh Kudus sertai kami Tuhan, dari awalnya hingga akhirnya, supaya kami ibu-ibu bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan, amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membacakan firman Tuhan ya. Baik itu bisa melalui gadget dan juga ada tampilan di layar ya. Kita akan membacakan dari Mazmur 138 ayat 2. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Saya tidak melihat di rumah ibu-ibu ya, hanya Tuhan yang melihat. Ya, baik ibu-ibu sudah berdiri? Ya, kita akan membacanya pada hitungan 3. Tapi terlebih dahulu saya mau membacakan perikopnya. Apa judulnya? Ayatnya gitu ya. Mazmur 138 ayat 2. 1, 2, 3. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Allah, tidak sekedar mendengar atau membacanya saja, tetapi terlebih melakukannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berlebihan sekali tadi ya Mama Gio ya, pengkhotbah. Kirain dari luar mana, luar negeri, luar negara. Ini cuman luar kota Bogor doang. Di dalam malah, bukan di luar kota Bogor ya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di sore hari ini tema kita bersyukur di masa pandemik ini. Ya, bisa bersyukur kepada Tuhan, bersyukur selalu seperti lagu tadi. Ya, bersyukurlah. Karena bersyukur itu acap kali ya kita disoroti sebagai orang-orang Kristen yang harus tetap bersyukur.
Bersyukur yang bagaimana, yang baik dan yang benar? Ya tentunya bersyukur dalam koridor Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya memang sih manusia memiliki keterbatasan. Tetapi kalau orang yang di luar Tuhan, bukan anak Tuhan, itu susah untuk bersyukur, sulit bersyukur. Bagaimana ketika mereka mengalami perekonomian yang sulit, bahkan juga kesehatan yang terganggu, bahkan juga rumah tangga yang kacau balau, suami di PHK lagi, istri di PHK lagi tidak kerja, anak yang sering berantem apa segala macam, sulit bersyukur. Sehingga banyak orang di luar Tuhan sana mencari dengan cara yang cepat, cara yang instan. Biar aku bisa ada ekonomiku maju, uangku banyak. Akhirnya dia mencari ilah-ilah lain. Istilahnya ya bisa ke dukun, bisa ke orang-orang pintar, atau bisa yang namanya menyembah gunung, ke gunung apa, nggak jelas itu gunung kawi ya. Bisa ke hutan, ke pohon, ke pantai seperti saya ini. Wah, tapi jangan datang ke sini ya. Ini hanya bohong-bohongan ya. Menyembah pantai apa segala macam. Yang penting aku bisa dapat secara instan. Yang penting aku bisa sembuh. Kalau kita di dalam Tuhan, tidak boleh ibu-ibu. Ya, itu yang dilakukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau kita melihat orang seperti itu, kita dapat tegur. Kita tegur dia, kamu tidak boleh. Ibu A, itu tidak boleh. Kita harus berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Pasti kita akan bisa melewatinya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya tentunya ketika itu ada perekonomian yang sulit, tadi saya katakan, kesakitan apa diizinkan Tuhan, rumah tangga yang kacau apa segala macam, baru kita mencari pertolongan orang ilah lain. Itu adalah iblis. Iblis yang mengerasuki kita. Iblis yang membuat kita supaya kita membenci Tuhan. Akhirnya apa? Kita menduakan Tuhan. Kalau dalam istilahnya sinkritisme, orang Kristen ya, tapi cari alternatif lain, dukun lain. Nggak boleh ibu-ibu, ya, dilarang. Apa kalau dibilang pemerintah, dilarang agama, ya. Kalau kita dilarang Tuhan Yesus Allah yang hidup. Sehingga ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita tetap bersyukur dengan apa yang terjadi terhadap keluarga kita, terhadap diri kita. Tuhan izinkan kita sakit, nggak apa-apa. Ya mungkin Tuhan izinkan yang untuk sementara ini saya harus beristirahat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya kalau kita mendapati jalan seperti ya susah dapat perekonomian, atau mungkin kita lagi pailit lah perekonomian kita, lalu kita melihat orang sukses, kita menjadi iri dengki, kita tidak hanya bersyukur tapi malah kita mengumpat dia, istilahnya mengomongi dia, itu loh ibu ini, ibu A, ibu E, ibu C, ibu Z, itu aduh kenapa lah mesti begitu, itu tidak bersyukur. Itu malah berdosa ibu-ibu. Gak boleh ngomongin orang. Ya, yang boleh kita mengomongi diri sendiri. Bagaimana saya supaya sukses di mata Tuhan. Yaitu saya harus bersyukur. Ya tetap bersyukurlah walau hanya dapat sekian. Ya tetap bersyukurlah walau Bapak ya walaupun sudah di PHK tetapi tetap aja ada bantuan. Bapak ya tetap bersyukurlah, semoga Tuhan beri pekerjaan. Ya tetap bersyukurlah, semoga anak-anakku sekolah ini ada biaya sekolah nanti untuk bulan depan. Seperti itu ibu-ibu. Ya, acap kali permasalahan itu tetap ada, melanda kita. Secara khusus apalagi di masa pandemi ini. Ya perekonomian yang sulit terjadi bagi bangsa Indonesia ini. Turun memang. Tetapi ya jerat iblis itu jangan sampai menjerat kita, menarik kita sehingga kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus bersyukur. Karena kasih setia Allah itu besar, dahsyat. Tadi yang seperti kita baca ya, kasih-Mu besar. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Wujud kata bersyukur adalah menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Bukan karena materi, bukan karena kesehatan, bukan karena keluarga yang baik, apa yang jahat, kita bisa bersyukur, bukan. Tetapi karena memang ketika kita masih hidup, masih diberi kesempatan, kita patut bersyukur. Amin ibu-ibu.
Coba ibu-ibu sebutkan di dalam hati ibu masing-masing ya. 3 yang harus disyukuri pada hari ini. Dari pagi ibu-ibu bangun jam berapa? Ada yang jam 4, ada yang jam 5 mungkin ya. Masak walaupun hanya ceplok telur ya. Atau ibu-ibu yang sudah lansia ya kan. Ya yang ada istilahnya pangurupi, kata orang Jerman sana, orang barat sana, Batak Rantau, itu ada yang melayani asistennya. Ya mungkin bisa bikin ikan ya seperti itu ya. Coba sebutkan 3 dalam hati, atau mungkin bisa di samping ibu-ibu ada siapa, ada anak, ada bapak ya kan. Coba sebutkan 3 dari pagi itu, ketika ibu bangun pagi, bersyukur enggak? Kalau enggak jangan disebutin, bersyukur enggak? Nah ketika, apalagi yang saya katakan, ketika ibu-ibu sakit, ketika uang enggak ada, bersyukur, itu dahsyat. Sebutkan 3, saya ambil beri waktu 20 detik untuk ibu bilang dalam hati atau dalam ucapan. Aku bersyukur dari sampai sekarang ya, ada 3 minimal, maksimal boleh, tapi 3 saya minta. 1, 2, 3. Nyatakan pada Tuhan. Amin. Ya, yaitu 3 yang saya tidak bisa tahu ibu-ibu menyebutkan apa, tetapi Allah tahu. Yang pertama, pasti kita harus mengucap syukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Bukan karena kita mau dapat uang banyak kita bersyukur, bukan karena kita sehat-sehat terus kita bersyukur. Bukan. Justru di masa permasalahan ada, perekonomian yang sulit, sakit penyakit Tuhan izinkan kita bersyukur, itu anak Tuhan yang luar biasa. Itu anak Tuhan yang pasti diberkati. Amin ibu-ibu? Amin. Ya, saya yakin ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus tetap bersyukur. Walaupun di masa pandemi ini tetap bersyukur. Walaupun masih live streaming. Tapi lebih enak ya ibu-ibu ya. Jujur kan? Ya kan? Gak capek naik turun angkot ya. Bersyukur ya kan? Kalau tapi data harus penuh, harus full. Nah makanya kata Mama Gio, jangan lebih dari 15 menit nanti datanya kesedot. Waduh gimana ini? Karena jarang-jarang. Padahal saya mau nambah lagi 20 menit lagi nih. Ya Mama Gio ya. Gak boleh katanya. Ya udah. Bersyukur selalu ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus ya, buat kebaikan Tuhan, buat semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, kesehatan itu, baik itu sakit penyakit, tetap kita bersyukur. Buat keluarga kita, walaupun kita ribut antara bapak dan mama, jangan didendam, jangan disimpan amarah itu. Kalau orang yang bersyukur tidak memendam amarah, tetapi dia melupakan. Janganlah padam amarahmu sampai matahari terbenam. Ya. Maksudnya jangan sampai tidak kau padamkan amarah ya. Ketika matahari terbenam kamu harus meminta maaf. Jangan sampai kau marah. Amin ibu-ibu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan biarlah karena bersyukur itu senantiasa ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Wujud nyata ketika bangun kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh ibu-ibu renungkan, di mana mereka juga tadi sudah mengatakan 3 hal dari pagi hingga sore hari ini tentang bersyukur yang mereka alami. Mari Engkau Allah Roh Kudus tetap berbicara kepada ibu-ibu kami Tuhan. Kami rindu ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor tetap menjadi ibu-ibu yang hidup di dalam Tuhan. Walaupun sakit penyakit melanda, walaupun perekonomian sulit melanda, walaupun keluarga, anak pendidikan yang mungkin dirasakan kurang berkenan melanda, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih setiamu hebat bagi kami. Kami tetap menaikkan puji-pujian kami karena rahmat-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor menjadi alat yang berguna di dunia ini. Menjadi garam dan terang, terlebih kepada tetangga-tetangga selama masih di rumah saja. Materaikan firman-Mu Tuhan di hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, sama kita katakan, amin. Ya. Sampai ketemu ibu-ibu. God bless you. Bagaimana ibu-ibu? Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doa Bapa kami dan doa penutup
Lalu Bapa terima kasih. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, menolong setiap kaum ibu, mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai ketemu di minggu depan ibu-ibu. Tetap semangat, tetap yakin bahwa semua pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.